Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kak Devi. Kali ini kakak akan membahas soal-soal matematika, materi perbandingan, aritmatika sosial dan garis dan sudut. Ini adalah materi matematika kelas 7 SMP. Langsung saja ya kita mulai. Untuk soal nomor 1 ini adalah soal tentang perbandingan. Jadi rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah kita buat dulu yang diketahui. MTK banding IPA sama dengan 5:4. Jika dia meluangkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, jadi MTK waktu yang dibutuhkan sama dengan 40 menit. Maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah kayak yang ditanya, waktu untuk mengerjakan tugas IPA. Nah, di sini kita bisa langsung saja, kan perbandingan MTK dan IPA adalah 5:4. Jadi MTK-nya jadi 40 menit. Nah, 5/40 menit dikali 8, maka 4-nya juga harus dikali 8. Maka IPA, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal IPA yaitu sama dengan 4 kali 8, yaitu 32 menit. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Pada peta dengan skala 1:450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 8 cm kali 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah, jadi diketahui skala sama dengan 1:450. Kemudian panjang pada gambar sama dengan 8 cm. Panjang lebar pada gambar sama dengan 6 cm. Nah, ini pelajaran SD ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus sugus, S ukuran gambar, ukuran sebenarnya. Nah, untuk mencari luas lapangan sebenarnya, kita harus cari dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, untuk mencari ukuran sebenarnya, perhatikan rumusnya. Itu rumusnya adalah ukuran gambar per skala atau dibagi skala. Nah, langsung kita masukkan saja ya angkanya. Jadi panjang sebenarnya sama dengan panjang pada gambar yaitu 8 dibagi skala. Skalanya adalah 1:450. Nah, ini sama dengan 8 dikali 450 sama dengan, jadi panjang sebenarnya adalah 3.600 cm. Nah, kita ubah menjadi meter, jadinya 36 meter. Lanjut, untuk mencari lebar sebenarnya, maka lebar pada gambar dibagi dengan skala yaitu 1:450. Nah, ini sama dengan 6 dikali 450, jadi sama dengan 2700 cm. Kita ubah ke meter, jadinya 27 meter. Nah, kita sudah peroleh panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Nah, baru kita bisa mencari luas sebenarnya, yaitu panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya, atau 36 dikali 27. Ini sama dengan, jadi jawabannya
972 meter persegi. Oke, pilihannya adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah. Jadi, jika waktunya 84 detik, maka jumlah botol yang dapat dipasang sebanyak 14 botol. Nah, pertanyaannya, kalau 2 menit, maka banyak botol yang bisa dipasang tutupnya adalah, nah ini yang ditanyakan ya. Oke, diperhatikan. Ini jika semakin banyak waktunya, maka jumlah botol yang akan terpasang juga akan semakin banyak. Berarti ini termasuk perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Kenapa? Karena jika waktunya banyak, botolnya juga akan semakin banyak. Oke. Nah, satuannya jangan lupa disamakan dulu. Jadi kalau yang di atas 80 satuannya detik, maka yang 2 menitnya juga harus diubah menjadi detik. Nah, 2 menit ini sama dengan 120 detik. Oke, kita buat persamaannya. Jadi 84 per 120 sama dengan 14 per, kita misalkan yang ditanyakan adalah si X ya. Oke, kemudian dikali silang. Jadi 84X sama dengan 14 dikali 120. Jadi X sama dengan 14 dikali 120 dibagi dengan 84. Nah, 120 per 6 sama dengan 20 botol. Jadi jawabannya adalah yang B atau option B ya. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Soal nomor 4. Diketahui 6 banding A tambah 2 sama dengan 9 banding 2A dikurang 1. 6 banding A ditambah 2 sama dengan 9 banding 2A dikurang 1. Nah, ini kita kali silang. Dikali silang. Paham ya maksudnya dengan kali silang? Oke. Jadi 6 dikali 2A dikurang 1, 2A dikurang 1 itu sama dengan A ditambah 2 dikali 9, atau 9 dikali A ditambah dengan 9 dikali A ditambah 2. Oke, kita kalikan. 6 dikali 2A sama dengan 12A dikurang 6 dikali min 1, hasilnya min ya, min 6 sama dengan 9 dikali A ya, 9 dikali A 9A, 9 dikali positif 2 sama dengan positif 18. Kalau yang sebelumnya tadi 6 dikali 2A 12A, 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6. Lanjut, yang ada variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 12A sudah di sebelah kiri, 9A kita pindahkan ke sebelah kiri, yang tadinya positif kita pindahkan dia menjadi negatif. Kemudian 18-nya tetap, negatif 6-nya pindah ke ruas kanan, negatif 6 pindah menjadi positif 6. Oke. 12A dikurang 9A sama dengan 3A, kemudian 18 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi A sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke. Jika dikerjakan oleh 25 orang, maka pekerjaannya selesai sebanyak 60 hari ya, 60 hari. Jika banyak kerja ditambah 5 orang, jadi jumlah pekerjanya menjadi 25 ditambah 5. Jadinya 30 orang ya. Maka jumlah lama hari bekerjanya sebanyak, nah ini yang ditanyakan, kira-kira harinya semakin bertambah atau semakin berkurang jika orangnya bertambah. Oke. Nah, jika jumlah orangnya bertambah, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai, maka artinya jumlah harinya akan semakin sedikit. Nah, jadi ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Oke, kenapa? Karena semakin banyak jumlah orang, maka waktu atau jumlah hari mengerjakannya akan semakin sedikit. Jadi cara mencari jumlah harinya sama dengan 25 per 25 tambah 5, 30, sama dengan di atas per 60. Lalu dikali silang seperti biasa, 30 dikali X sama dengan 25 dikali 60. Maka X sama dengan 25 dikali 60 per 3 bagi 30, 2. Maka hasil akhirnya adalah 25 dikali 2 sama dengan 50 hari. Jadi jika jumlah pekerjanya bertambah 5 orang atau menjadi 30 orang, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 50 hari. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Seorang pedagang mengeluarkan Rp2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapat keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, nah, yang nomor 6 ini adalah contoh soal aritmatika sosial. Kita buat dulu yang diketahuinya. Yang pertama adalah modal. Modalnya sebesar persen untungnya sama dengan 10%. Nah, yang ditanyakan adalah pendapatan. Pendapatan hari itu. Oke, untuk mengetahui pendapatan berarti kita harus tahu dulu, harus mencari untungnya dulu. Nah, untung sama dengan persen untung dikali dengan modal. Persen untungnya 10% atau 10/100 dikali dengan 2.500.000. Oke, ini nolnya kita coret. Jadi untungnya sebesar 250.000. Nah, untuk mencari pendapatan itu sama dengan modal ditambah untung atau sama dengan 2.500.000 ditambah 250.000 sama dengan 2.750.000 rupiah. Oke, jawabannya adalah option D. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari penjualan itu ia rugi 10%. Besar modal pedagang kelinci adalah, jadi di sini yang diketahui adalah harga jual. Harga jual kelincinya sebesar 432.000.
Kemudian si penjual mengalami kerugian sebesar 10%. Oke, persen ruginya 10% ya. Yang ditanyakan adalah modal ya, modal atau harga beli. Oke. Jadi yang ditanya adalah modal, atau modal ini sama dengan harga beli. Oke, ini yang ditanya. Nah, untuk mencari harga jual, nah sebelumnya kakak kasih tahu dulu rumusnya ya. Rumus untuk mencari harga jual jika mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Oke, jadi jika mengalami untung atau jika mendapatkan keuntungan, oke, jika untung maka harga jual sama dengan 100% ditambah persen untung, oke, dikali dengan harga beli. Nah, ini jika mengalami atau mendapatkan keuntungan. Oke, ini yang pertama ya. Nah, kemudian jika mengalami kerugian atau jika rugi, maka untuk mencari harga jual itu sama dengan 100% dikurang persen rugi dikali harga beli. Si penjual kan di sini mengalami kerugian ya, mengalami kerugian sebanyak 10%. Berarti kita menggunakan persamaan yang kedua. Oke, kakak tulis ulang persamaannya. Harga jual sama dengan 100% dikurang persen rugi dikali dengan harga beli. Oke, kita masukkan angkanya. Jadi yang ditanyakan adalah harga beli. Nah, supaya tidak terlalu banyak menghafal rumus, kita bolak-balikan saja rumus. Satu aja rumus yang diingat ya. Jadi harga jualnya sama dengan 432.000 sama dengan 100% dikurang 10% dikali harga beli. Oke. Jadi 432.000 sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90% ya. 90% itu sama dengan 90 per 100 dikali harga beli. Maka harga beli sama dengan 100 per 90 dikali 432.000. Nah, jadi nolnya kita coret 1. Oke. 432 dibagi 9, kita cari dulu ya. 8, 0 yang tersisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi harga belinya adalah atau modalnya adalah sama dengan 480.000. Jadi jawabannya adalah yang di soal nomor 8 ya. Seorang pedagang kaos membeli 80 kaos dari grosir dengan harga Rp60.000 per buah. Jadi 80 kaos ya per kaos itu sama dengan Rp60.000. Oke, jika ia berhasil menjual semuanya, jadi terjual semuanya dengan keuntungan sebesar 20%. Persen untung 20%. Maka harga jual masing-masing kaos adalah yang ditanya harga, ini kan harga beli ya. Harga beli, harga jual per kaos. Nah,
Untuk mencari harga jual per kaos, kita tidak perlu lagi mengalihkan harga beli per kaosnya dengan 80 kaos. Kenapa? Karena di sini katanya dia menjual semuanya. Oke, jadi berhasil menjual semuanya. Jadi nggak perlu dikalikan ya, kecuali kalau yang terjual itu misal hanya sebagian saja, baru kita kalikan. Di sini nggak perlu, kita langsung saja karena ini sudah per kaos nih. Oke. Jadi langsung saja kita cari untungnya. Untung sama dengan 20 per 100 dikali 60.000 sama dengan, oke kita coret ya nolnya, 2 dikali 6 12.000, jadi untungnya sebesar 12.000. Untuk mencari ini untung untuk satu baju atau satu kaos ya, jadi harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga beli untuk satu bajunya adalah 60.000 ditambah untung per satu kaosnya adalah 12.000. Jadi harga beli tambah untung sama dengan 72.000. Jawabannya adalah option A, nomor 9 ya. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.450.000. Nah, ini gaji seorang karyawan per bulan harusnya. Oke. Dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000, yang tidak terkena pajak 360.000. Nah, sisanya berarti dikenakan pajak. Oke. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, nah pajaknya 10%, berapakah gaji yang diterima karyawan tersebut dalam satu bulan? Nah, di sini kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah mencari penghasilan atau gaji yang terkena pajak. Kemudian kita hitung pajaknya berapa, baru kita kurangi. Oke. Jadi total gajinya ya, gaji per bulan sebelum terkena pajak yaitu 1.450.000. Oke. Gaji tidak kena pajak sama dengan 360.000. Nah, oke, ini kita kurang, berarti sisanya adalah gaji kena pajak sama dengan, kita kurangi ya, jadi 1.015 kurang 6 9, 1.090.000. Jadi inilah gaji yang harus dibayarkan pajaknya sebesar 10%. Oke. Nah, persen pajaknya 10% ya. Oke, kita hitung dulu pajaknya, jumlah pajak sama dengan, oke, jumlah pajak sama dengan 10% atau 10/100 dari 1.090.000. Jadi yang dipajak hanya yang 1.090.000-nya saja. Nah, ini kita coret-coret. Oke, jadi untuk besar pajaknya sebesar 109.000. Oke, 109.000. Oke. Nah, maka jumlah gaji yang diterima, jadi gaji diterima untuk satu bulan ya, gaji diterima sama dengan harusnya 1.450.000 dikurang 109.000. Oke, ini sama dengan, kayak kita kurangi
Rp1.341.000. Nah, seginilah total gaji yang bisa diterima oleh karyawan tersebut. Oke, jadi pilihannya adalah option A, nomor 10. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras tersebut sama dengan Rp6.000? Oke. Nah, di sini ada jumlah beras yang dibeli oleh si pedagang sebanyak 5 karung ya. Jadi kita cari dulu 5 karung. Nah, per karungnya berisi 50 kg per karung. Oke. Taranya 1%. Jadi ini bruto ya. Berat kotor itu sama dengan bruto, kemudian berat kemasan itu sama dengan taranya 1%. Oke, jadi kita cari netonya dulu. Netonya sama dengan bruto dikurang dengan tara. Oke, ini rumus untuk mencari netonya. Neto itu adalah berat bersihnya. Yang dibayarkan oleh si pedagang nanti adalah berat bersihnya saja. Taranya tidak perlu dibayarkan. Oke, langsung saja kita cari. Nah, di sini adik-adik boleh mencari harga untuk 50 kilo dulu, nanti baru dikurangkan dengan harga bungkusnya. Atau boleh langsung cari netonya berapa, baru dikalikan dengan harga per kilonya. Nah, kita cari, sebenarnya lebih gampang mencari, hitung-hitungannya lebih gampang mencari berat atau harga untuk 5 karungnya dulu, baru dikurang dengan harga taranya. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba dulu. Jadi brutonya sama dengan 5 dikali 50 kilo sama dengan 250 kilogram. Kemudian taranya sama dengan 1% kali 250 sama dengan 1/100 dikali 250, nah sama dengan 2,5 kilogram. Oke. Nah, ini kita cari harganya. Langsung saja ya, kita cari harganya berapa. Ini harganya berarti dikali 6.000. Nah, 250 dikali 6.000 sama dengan 1.500.000. Oke. Lanjut. Nah, 2,5-nya juga dikali dengan 6.000. 15.000 rupiah. Nah, ini langsung dikurangkan saja. Maka harganya yang harus dibayarkan adalah harga netonya, langsung dikurangkan ya. Jadi harga bruto dikurang dengan harga tara, berarti 1.500.000 dikurang 15.000 itu sama dengan 1.485.000. Oke. Ada jawabannya ya. Oke, jadi jawabannya adalah option B, nomor 11. Bu Rizka memiliki uang sebanyak Rp1.400.000 dan ditabung di Bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang diambil seluruhnya untuk memperbaiki rumah. Berapa uang yang dimiliki Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Oke, kita buat dulu yang diketahuinya.
modal ya, modal atau tabungan awal itu sama dengan 1.400.000. Oke, modal atau tabungan awal. Tabungan awal. Oke. Kemudian persen bunga. Persen bunganya sama dengan 11%. Nah, ingat ini adalah persen bunga untuk per tahun, untuk 1 tahun. Oke. Setelah 3 bulan, jadi lama menabung. Lama menabung kita simbolkan dengan N ya. Lama menabung kita simbolkan dengan N, yaitu hanya sebanyak selama 3 bulan saja. Oke. Yang ditanya adalah tabungan akhir. Oke. Nah, untuk mencari tabungan akhir, berarti kita harus mencari dulu berapa bunga selama 3 bulan. Oke. Jadi bunga sama dengan, karena dia hanya menabung 3 bulan, jadi rumusnya adalah kakak kasih tau rumusnya dulu ya. Jadi N per 12 dikali persen bunga dikali dengan modal atau tabungan awal. Nah, kita masukkan angkanya ya. Menabung selama 3 bulan, 3 per 12 dikali persen bunganya 11%, berarti 11 per 100 dikali dengan modalnya 1.400.000. 12 dikali 7, nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dibagi 2. Nah, ini kan masih bisa dicoret. Atau langsung saja ya. Oke. Sama dengan 7 dikali 11, 77, jadi 770.000 dibagi 2 sama aja. Jadi bunganya sebesar 385.000. Maka tabungan akhirnya sama dengan tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga sama dengan 1.400.000 ditambah 385.000 sama dengan 1.785.000. Oh, ini udah salah ya. Oke, tadi nolnya ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, nolnya ada 3 ternyata. Oke, makanya ini salah, kita cek kembali, nolnya ada 3. Oke. Jadi bukan 385.000 ya, tapi 38.500. Oke, 11 dikali 7.000 sama dengan 77.000 dibagi 2 sama dengan 38.500. Nah, 1.400.000 dikurang 1.400.000 ditambah 38.500 sama dengan 1.438.500. Nah, inilah tabungan akhir dari si Bu Rizka. Jadi jawabannya adalah yang C ya.
Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang garis dan sudut. Nomor 12 soal tentang garis dan sudut. Berdasarkan gambar di atas, tentukan besar sudut AOC dan sudut BOC. Oke, adik-adik perhatikan. Sudut AOB, sudut AOC, AOC dan BOC adalah sudut yang berpelurus. Oke. Berpelurus. Kalau berpelurus berarti totalnya sama dengan 180 derajat. Jadi sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Sudut AOC-nya adalah 5A ditambah 60. Sedangkan sudut BOC-nya sama dengan 3A. Oke, 180 derajat. Kita jumlahkan yang variabelnya sama. 5A ditambah 3A sama dengan 8A. Kemudian 180 derajat, 60-nya pindah menjadi minus 60. Jadi 8A sama dengan 180 dikurang 60 sama dengan 120. Nah, A sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan berapa ini? 15 ya. 15 derajat. Oke, ini adalah nilai dari si A. Yang ditanyakan adalah sudut AOC dan sudut BOC. Kita cari sudut BOC-nya dulu ya. Sudut BOC-nya sama dengan 3 dikali 15. Karena A-nya sama dengan 15, maka ini sama dengan 45 derajat. Ini jawaban untuk sudut BOC ya. Sudut BOC. Kemudian sudut AOC bisa adik-adik langsung kurangkan. Langsung saja ya, 180 dikurang 45. Atau mau dihitung menggunakan persamaan 5A ditambah 60 juga boleh. Oke, kita langsung kurangkan saja karena ini lebih cepat. Ini jawabannya sama dengan 135 derajat. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Diberikan 3 buah garis, yakni garis K, L, ini adalah garis K, garis L, dan garis M. Dan juga sudut-sudut yang berada di lingkungannya. Jadi ada sudut Q, R, S, T, U, T, V, W. Oke. K dan L merupakan sejajar, sementara garis M merupakan memotong garis K dan L. Nah, jika sudut P 125 derajat, maka tentukanlah ketujuh sudut lain di sekitarnya. Oke, adik-adik perhatikan ya, ini sudah pernah kakak jelaskan di materi sebelumnya, di soal-soal sebelumnya tentang garis dan sudut ya, tentang sifat-sifatnya ya. Jika ada 2 garis sejajar kemudian dipotong oleh 1 garis. Nah, kita disuruh mencari semua besar sudut yang ada di sini, yaitu sudut Q, R, S, U, T, V, dan W. Diketahui sudut P. Oke. Kita cari dulu sudut R. Oke. Sudut P atau sudut R dan sudut P ini sudutnya bertolak belakang. Jika bertolak belakang, maka sudut R sama dengan sudut P. Sudut R sama dengan sudut P. Jadi sudut R juga 125 derajat. Lanjut, sudut Q dan sudut P berpelurus. Berpelurus berarti total sudut mereka itu sama dengan 180. Jadi sudut Q sama dengan 180 dikurang sudut P. Nah, 180 dikurang 125 sama dengan 55 ya. Jadi sudut Q 55 derajat. Lanjut kita cari lagi sudut S. Sudut S dan sudut Q
itu bertolak belakang. Oke, bertolak belakang sudah tahu sifatnya ya. Kalau bertolak belakang itu berarti besar sudutnya sama. Jadi sudut S juga sama dengan 55 derajat. Lanjut, sudut U dan sudut Q. Oke, sudut U dan sudut Q itu mereka adalah sudut yang sehadap. Jika sehadap maka besarnya pun sama. Jadi sudut U sama dengan sudut Q. Jadi sudutnya 55. Oke, yang lain bisa dicari ya. Oke, jika sudut U 55 maka sudut W-nya juga 55. Sudut D-nya 125, sudut V-nya 125. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Cermati gambar di bawah ini apabila EF sejajar dengan DG. Oke, EF sejajar dengan DG. Kakak teruskan garisnya. Dan segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan besar sudut di C ialah 40 derajat. Maka tentukan besar sudut DBE. Jadi yang ditanya adalah ini. DBE. Kemudian sudut BEF. Ini yang ditanyakan lagi, yang kedua. Kemudian sudut CAG. Kita pindahkan di sini ya gambarnya, yang segitiga dulu. Di sini katanya dia segitiga sama kaki. Jika segitiga sama kaki, di sini 40 derajat, maka sudut A itu sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Nah, ini sama dengan total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dikurang 40 derajat dibagi 2. Jadi 140 bagi 2 sama dengan 70 derajat. Oke. Jadi sudut A-nya 70, sudut B-nya juga 70. Oke. Di sini 70, di sini 70 karena sama kaki ya. Oke, sudut kakinya sama. Lanjut, kita cari dulu sudut DBE. Sudut DBE itu bertolak belakang dengan sudut B, sudut ABC. Sudut DBE ini yang A bertolak belakang sudut ABC. Jika bertolak belakang maka besar sudutnya sama. Jadi sudut DBE sama dengan sudut ABC, yaitu sebesar 70 derajat. Jadi di sini juga 70 derajat. Nah, lanjut. Yang kedua, yang B-nya yang ditanyakan adalah sudut BEF. Oke, perhatikan sudut BEF nih ya, sudut BEF. Oke, ini adalah dan sudut berhubungan dia dengan sudut DBE. Oke, mereka adalah sudut dalam berseberangan. Oke. Sudut dalam berseberangan. Ingat kembali ya. Jadi sudut DBE dan BEF merupakan sudut dalam berseberangan. Oke, jika sudut dalam berseberangan besarnya juga sama. Jadi sudut BEF sama dengan sudut DBE, yaitu sebesar 70 derajat. Jadi di sini juga 70 derajat. Lanjut, besar sudut CAG.
CAG. Nah, CAG berarti yang ini ya, CAG. Nah, perhatikan sudut CAG dan sudut BAC itu adalah sudut berpelurus. Sudut CAG dan sudut BAC itu adalah sudut yang berpelurus. Kalau berpelurus berarti total sudutnya sama dengan 180 derajat. Maka sudut CAG sama dengan 180 dikurang sudut BAC, atau 180 dikurang 70, jadi sama dengan 110 derajat. Oke, sudah ketemu semua ya jawabannya. Jadi sudut DBE nya sama dengan 70 derajat, kemudian BEF juga 70 derajat, kemudian sudut CAG sama dengan 110 derajat. Oke, cukup untuk kelas online hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.